Oke, kali ini kita akan bahas mengenai risk management. Nah, risk management ini dalam proses ITAL berarti proses yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penyediaan layanan IT. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut terhadap operasional, layanan IT, dan mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Risiko yang teridentifikasi akan dicatat dalam risk register, kemudian dievaluasi untuk menentukan dampak dan probabilitasnya. Selanjutnya, berdasarkan penilaian tersebut, langkah-langkah mitigasi yang sesuai direncanakan dan diimplementasikan untuk mengurangi risiko teridentifikasi dalam risk register. Kemudian, ada beberapa proses dasar dalam proses risk management. Yang pertama, ada identifikasi risiko. Jadi langkah pertama ini adalah mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi dalam konteks IT atau layanan yang dikelola. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang potensi ancaman, kerentanan, dan dampak yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua ada analisis risiko. Nah, risiko yang telah diidentifikasi tadi kemudian akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan dampaknya secara rinci. Analisis risiko dapat melibatkan penelitian lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada mengembangkan strategi mitigasi. Langkah selanjutnya adalah pengembangan strategi mitigasi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Strategi mitigasi ini dapat melibatkan berbagai tindakan, seperti penggunaan kontrol keamanan, transfer risiko, pengurangan exposure, atau mengambil langkah-langkah untuk menghindari risiko sepenuhnya. Yang keempat ada monitoring dan pengendalian risiko. Karena manajemen risiko adalah proses berkelanjutan, oleh karena itu penting untuk terus memantau risiko yang telah diidentifikasi dan tindakan mitigasi yang telah diimplementasikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peran-peran apa saja yang terlibat dalam proses risk management. Nah, jadi yang terlibat itu akan ada 4 atau bisa lebih ya. Jadi dasarnya itu ada 4. Yang pertama itu ada risk owner. Jadi risk owner di sini merupakan roles yang bertugas untuk membuat risknya. Yang kedua ada department head. Nah, di sini roles yang menjadi kepala departemen dari risk owner-nya tersebut. Yang ketiga ada risk team. Di sini risk team itu bertugas untuk mengerjakan tas-tas yang berkaitan dengan risk yang dikerjakan atau ya risk yang telah diidentifikasi tadi. Dan yang keempat ada risk manager. Nah, risk manager itu bertugas untuk mengelola risk dan menentukan risk tersebut dapat dipertimbangkan atau ditangguhkan. Nah, itu dia 4 peran yang terlibat dalam proses risk management. Kemudian kita akan bahas alur yang terjadi dalam pembuatan risk management ini. Yang pertama, risk owner akan membuat tiket risk. Yang kemudian setelah di-list oleh risk owner, maka akan diajukan untuk melakukan proses approval kepada department head, kepada atasan risk owner tersebut. Apabila tiket risk tersebut telah disetujui oleh department head, maka tiket tersebut akan dilakukan identifikasi oleh tim risk untuk diproses lebih lanjut. Nah, setelah dilakukan identifikasi, setelah diketahui penyebabnya apa dan dampaknya apa saja, maka risk tersebut akan dilakukan mitigasi berdasarkan identifikasi tersebut. Risk team dapat melakukan penyusunan mitigasi terhadap risk yang telah dianalisis untuk selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses mitigasi. Setelah dilakukan identifikasi dan dilakukan mitigasi, maka risk team dapat menutup atau menyelesaikan task risk yang sebelumnya telah dikerjakan. Nah, itu dia alur dari proses risk management. Kemudian akan kita lihat proses dasar dari risk register. Yang pertama, risk owner akan membuat tiket risk register yang isinya itu berupa list-list atau daftar-daftar risiko-risiko yang telah kita identifikasi sebelumnya pada proses sebelumnya. Kemudian,
Setelah dilakukan pembuatan tiket risk register, Departemen Head akan melakukan validasi atau melakukan approval terhadap risk register tersebut. Selanjutnya, apabila tiket risk register ini disetujui oleh Departemen Head, maka risk owner di sini akan menjalankan proses atau mengerjakan risk register ini dan kemudian dilakukan penyelesaian tiket jika sudah dilakukan penyelesaian. Nah, itu dia untuk alur risk register, dan kita akan beralih ke flow atau alur dari mitigasi. Untuk alur mitigasi sendiri, yang pertama itu dilakukan pembuatan terlebih dahulu dan dilakukan oleh risk team. Kemudian, tim risk akan melakukan proses terhadap mitigasi tersebut untuk kemudian dieksekusi. Nah, jika sudah dilakukan eksekusi mitigasi tersebut, maka risk team dapat menyelesaikan mitigasi tersebut. Itu dia alur dari proses mitigasi. Nah, berikut tampilan formulir risk yang ada pada aplikasi Esteem. Bisa kita lihat ada beberapa field yang mandatory yang harus kita highlight. Nah, juga ada tab-tab yang perlu kita isi nih untuk melakukan identifikasi dan juga untuk melakukan analisis. Jadi, ini berisi informasi-informasi, identifikasi, dan juga proses analisis yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada tab mitigasi. Jadi, mitigasi-mitigasi mana yang berkaitan dengan risk yang terjadi. Yang kedua ada tab risk or loss event. Ini berfungsi untuk menambahkan tiket insiden, problem, komplain yang terkait pada risk tersebut. Kita beralih pada form risk register. Nah, ini dia form risk register yang terdapat pada aplikasi Esteem. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada beberapa field atau beberapa kolom yang harus kita highlight. Nah, adapun tab-tab atau tiket-tiket yang berelasi dengan risk register tersebut, yang berelasi dengan tiket atau proses risk register tersebut. Di sini ada tab risk, terus juga ada business process, ada control. Nah, ini proses apa saja sih yang berkaitan dengan risk register ini? Jadi bisa dicatat di sini. Kemudian kita beralih ke form mitigasi. Nah, ini dia tampilan formnya, tampilan form dari form mitigasi pada aplikasi Esteem. Kita bisa lihat isinya. Setiap update proses yang terjadi pada proses risk register akan mendapatkan notifikasi, baik berupa email, WhatsApp, maupun application alert. Dan semua proses risk yang dibuat bisa dilihat dalam tampilan dashboard sehingga mempermudah tim untuk memonitor proses risk. Demikian paparan mengenai modul risk management. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Esteem Software is your path to compliance.